Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, kita pada pagi hari ini alhamdulillah masih Allah berikan kesempatan untuk membaca doa ketika bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah tadi malam kami dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Yang dalam doa kita seperti orang mati. Wa ilaihin nusyur. Ditutup doa ini meyakinkan kita supaya hati kita tenang, hati kita tentram, bahwa dunia ini memang Allah siapkan untuk kita berusaha, untuk kita bekerja. Makanya Nabi menutup doa bangun tidur itu dengan doa wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita akan dikumpulkan. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita resapi, kita maknai doa-doa ini, subhanallah, mengingatkan kita dengan kesibukan apapun ketika kita bangun tidur, kita bekerja, mencari nafkah, tapi ujung-ujungnya wa ilaihin nusyur. Pasti kita akan kembali kepada Allah. Nah, karena kita akan kembali kepada Allah, pasti kembali itu pasti ada persiapan. Nggak mungkin orang kembali tidak ada persiapan. Bapak Ibu berangkat haji, besok siap-siap tawaf wada, tahu perpisahan. Nah, pasti ketika Bapak Ibu akan kembali ke tanah air, pasti ada persiapan. Oleh-oleh untuk keluarga. Nah, begitu juga Bapak Ibu sekalian, ketika kita bangun tidur, kita bekerja. Ketika kita bekerja itu, kita harus ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Tadi sudah disebutkan tentang kitab Mau'izatul Mu'minin. Mau'izah artinya nasihat. Mukminin bagi orang-orang yang beriman. Hari ini Bapak sekalian, kita baru selesai hiruk pikuk memperingati hari kemerdekaan. Bahkan di warga saya tadi malam sampai jam sekian ada lomba catur, ada lomba apa-apa, ada lomba makan kerupuk, macam-macam. Nah, itu namanya bentuk seremonial, bentuk hiburan. Nah, tapi pada hakikatnya ketika Allah menganugerahkan nikmat kemerdekaan, yang paling penting kita sebagai warga, sebagai masyarakat, kita mensyukuri nikmat kemerdekaan.
sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kalau kita politisi, ya mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, kita sebagai politisi, jadilah politisi yang baik. Ending dari politik itu apa? Kekuasaan. Itu endingnya Bapak Ibu. Ya, ketika berkuasa harus benar-benar melaksanakan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya. Abu Bakar Siddiq ketika beliau diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar bukan syukuran, bahkan Abu Bakar menangis. Apa pidato Abu Bakar? Inni wulitu amrakum walastu bi khairikum. Saya ini diminta, dipilih, diangkat untuk menjadi khalifah. Ini pidato Abu Bakar yang sangat terkenal. Ketahuilah, aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Masih banyak yang lebih baik. Masih banyak yang lebih baik, masih banyak yang lebih layak. Kenapa? Karena khalifah itu beban yang akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mensyukuri nikmat kemerdekaan itu sesuai dengan profesi kita. Ibu-ibu sebagai ibu-ibu rumah tangga, dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan, jadilah ibu yang baik. Makanya ibu itu di dalam bahasa Arab apa? Ummun. Nah, kalau ummi, ibuku katanya. Ummun. Ini penting ibu-ibu. Kenapa ibu itu dinamakan ummun? Karena kata amma ya ummu imam, itu artinya apa Pak? Pemimpin. Itu pemimpin Pak. Nih Bapak, Pak Ustadz tadi maju ke depan. Dinamakan apa beliau? Imam. Imam kan Pak? Kenapa? Karena yang memimpin salat kita tadi beliau. Makanya kata Nabi, ketika imam itu takbir, fakabbiru, ikutlah takbir. Fa idza raka'a farka'u, kalau imam ruku, baru kamu ruku. Kenapa? Karena imam itu yang diikuti. Nah, seorang ibu dinamakan imam. Kenapa? Karena ibu itulah yang akan mencetak pemimpin. Makanya dinamakan ibu, ummun, amma ya ummu. Karena ibu itu yang bisa mencetak pemimpin ke depan tuh ibu. Makanya ibu itu sangat mulia, sangat agung. Kalau kita seorang pegawai, ya jadilah kita pegawai yang baik. Ini arti kita mengisi hari kemerdekaan. Kalau yang hore-hore ini Pak, yang kemarin mungkin hari ini lanjut, selesai Pak. Selesai. Kalau dia penyelenggara negara, pejabat, subhanallah, indahnya kalau pejabat itu, penyelenggara itu betul-betul konsen memikirkan rakyatnya. Itu arti kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nah, kalau kita ditanya, kita ini udah merdeka betulan apa belum? Nah, pasti jawabannya macam-macam ini. Yang dia nyaman semua, fasilitas semua ada, merdeka Pak Ustaz. Tapi kalau kita jalan pagi, sore,
masih ada yang narik gerobak, masih ada orang gila jalan. Makanya macam-macam jawabannya nanti. Udah merdeka betulan apa? Belum. Nah, tinggal Bapak sekalian, ketika kita Allah anugerahkan nikmat yang luar biasa. Ini bumi Indonesia ini terhampar luas untuk kemakmuran rakyatnya. Saya baru pulang umrah 2 minggu yang lalu. Ibu berangkat dari Mekah ke Madinah. Jangankan pohon pisang, Pak. Jangankan pohon kates. Rumput aja nggak ada yang tumbuh. Nah di kita, Pak. Bapak berangkat aja, tapi jangan lewat tol, Pak. Lewat jalan biasa, lewat jalan lama. Dari sini ke Palembang, Pak. Pinggir jalan itu, Pak, kates, pisang. Dibuang-buang aja, Pak, di Palembang tuh pisang, saya lihat. Air mengalir. Nah, tinggal kita Bapak sekalian mensyukuri, memanfaatkan anugerah Allah yang luar biasa ini. Bahkan ada ulama besar dari Al-Azhar tahun 90-an, tahun 70-an, dia bertandang ke bumi Indonesia. Ulama Al-Azhar. Ketika dia pulang, dia pidato di Mesir sana. Apa kata beliau? Telah jatuh untaian taman surga di bumi Indonesia. Coba Pak. Jadi Indonesia ini diibaratkan dengan taman surga, Pak. Betul, Pak. Taman surga gitu nih, Pak. Saya beberapa tahun yang lalu, Bapak sekalian, diundang ceramah Maulid Nabi di Tanjung Inim, PTBA itu, Pak. Perusahaan Bukit Asam. Sore, saya tinggal di mes sana, mesnya kayak hotel. Mewah. Disuruh pakai topi proyek, keliling, Pak. Subhanallah. Kita baru melihat PTBA aja, Pak. Kita ngelus dada, Pak. Disampaikan sama guide di sana, pejabat di sana, Pak Ustadz, ini, ibu-ibu tahu Tanjung Inim kan, Pak? Tanjung Inim ini, Pak, tadinya nggak ada sertifikat ini, tanah-tanah di sini. Kenapa? Karena di bawah ini batu bara semua ini. Dari Tanjung Inim sampai ke Lahat itu batu bara semua. Yang digali dari zaman Belanda hanya yang sekarang ini. Subhanallah, saya bilang. Dan menggali batu bara ini tidak seperti kita mencari minyak bumi, Pak. Apa biaya yang dikeluarkan? Cuma gali. Diangkut ke sini. Dan batu bara ini, Pak Ustadz, batu bara yang paling kualitas tertinggi di dunia. Saya pikir subhanallah, anak kan kayanya negara ini. Wajar kalau ke Pak Prof. Mahfud MD, pernah saya dengar mungkin, Pak, ini pernah dengar juga. Dari tambang saja yang Allah anugerahkan kepada negeri ini, kalau nggak macam-macam, kalau nggak neko-neko, dari tambang saja, itu kita ini, Pak, anak kecil yang gaji 25 juta sebulan katanya. Pernah dengar kan, Pak? Artinya bagus sekalian, Allah menganugerahkan nikmat kepada negara kita ini sangat-sangat banyak. Tinggal apakah kita menjadi orang yang bersyukur, masyarakat yang bersyukur, atau sebaliknya. Likaila takunu dulatan bainal aghniya'in minkum. Jangan sampai kekayaan negara itu hanya berputar di tangan orang-orang itu saja. Itu sudah diantisipasi, sudah dijelaskan. Nah ini bagus sekalian, mudah-mudahan masyarakat kita bukan hanya semangat lomba,
semangat makan kerupuk. Bahkan maaf ini saya baca dengar dikirim di WA, ada lomba-lomba dilaksanakan ibu-ibu yang agak-agak porno aksi gitu. Subhanallah. Nah ini bagus sekalian, mudah-mudahan bangsa kita, para pemimpin kita, para masyarakat kita benar-benar mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, dan nikmat hari kemerdekaan ini betul-betul untuk kemaslahatan, kemakmuran kita bersama. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Tema besar yang diangkat oleh pengarang kitab Mau'izatul Mu'minin, yang pertama tentang ulfah. Apa ulfah kemarin ibu-ibu? Kasih sayang. Yang kedua, al-ukhuwah. Apa ukhuwah kemarin adik? Persaudaraan. Makanya ukhuwah itu ada ukhuwah imaniyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah insaniyah. Ukhuwah imaniyah artinya persaudaraan dalam seagama. Ukhuwah wataniyah, persaudaraan dalam satu bangsa. Ukhuwah basyariyah artinya saudara walaupun gak seiman, walaupun gak senegara, seluruh manusia itu adalah saudara. Jadi istilah-istilah ini Bapak Ibu harus kita pahami. Nah, al-ukhuwah artinya Bu, persaudaraan. Was-suhbah, apa itu suhbah? Persahabatan, pertemanan. Subhanallah. Dalam berteman pun ada etikanya. Berteman itu. Suhbah itu artinya pertemanan, persahabatan. Oke, yang keempat, wal mu'asyarah ma'a asnafil khalqi. Mu'asyar itu artinya hidup berdampingan dengan seluruh makhluk Allah. Dengan semut sekalipun, tahu semut kan Bu? Nah, semut itu bahasa Arabnya apa dek? Naml. Naml itu semut artinya. Makanya di dalam Al-Quran ada surah Naml. Kenapa? Karena di dalam surat itu ada kisah Nabi Sulaiman bicara dengan semut. Tuh, coba Pak. Kenapa dek? Karena Nabi Sulaiman itu Nabi yang Allah anugerahkan paham semua bahasa. Ketika Nabi Sulaiman akan turun ke medan perang, Nabi Sulaiman gagah, sepatu botnya gede. Tiba Nabi Sulaiman berhenti. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman melihat segerombolan semut, ada komandannya ini instruksi kepada anak buahnya. Ya ayyuhan namlud khulu masakinakum. Wahai semut, masuk semua dalam sarang, dalam lubang. Kenapa? Ini Sulaiman mau lewat. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Lihat Pak. Jangan sampai Sulaiman ini lewat nginjek kita orang. Nah, lihat Pak. Wa hum la yash'urun. Lihat ini Pak. Inilah Al-Qur'an. Ditutup ayatnya wahum la yash'urun, artinya apa? Sulaiman nggak tahu, dia nginjek itu nggak sengaja, dia nggak kelihatan, kita ini kecil, namanya orang kecil Pak, diinjek kan Pak, ya kan Pak? Nah, makanya surat ini dinamakan surat Naml. Kenapa Sulaiman ketika dia berjalan dia senyum? Fatabassama dhahikan min qauliha. Nih, tabassum itu apa artinya Pak? Senyum. Sulaiman senyum dia. Kenapa Nabi Sulaiman senyum? Karena Nabi Sulaiman mendengar pembicaraan dialog antar semut.
Makanya kalau ibu-ibu pulang dari masjid nanti ada semut, nggak usah senyum-senyum. Ya, nanti disangka tak misteri, kenapa ibu ini senyum-senyum, ada masalah nih kayak. Nabi Sulaiman senyum karena dia paham ucapannya. Nah, kalau kita nggak paham, ngapain senyum kan, Pak? Dengan tetangga aja kita senyum. Makanya di sini ditambah wal mu'asyarah ma'a asnafil khalqi. Dengan makhluk selain manusia pun kita punya etika. Punya etika, Pak. Tuh, subhanallah. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu sekalian. Kemarin kita sudah bahas sebagai mukaddimah bahwa kasih sayang itu hasil buah dari apa kemarin, Pak? Husnul khuluq. Kita timbul kasih sayang karena indahnya perangai, karena indahnya akhlak. Jangan lupa nih pengajian bulan yang lalu. Pengajian bulan jangan lupa biar nyantol ke ayat hadisnya. Nah, kita berbicara tentang kasih sayang. Kasih sayang itu adalah buah dari indahnya, bagusnya akhlak. Kalau akhlak kita bagus, pasti di dalamnya ada kasih sayang. Kemarin saya contohkan, saya dengan Pak Hadi, WA aja sopan betul. Saya sopan, Pak Hadi sopan. Kenapa? Karena Pak Hadi dengan saya komunikasinya bagus. Coba. Kenapa? Tadi karena menjaga akhlak. Oh, ibu-ibu dengerin nih. Jadi berkasih sayang itu timbul buah dari akhlak yang mulia. Paham nggak, Ibu? Nah, anak punya akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Disuruh salat, salat. Pas pulang sekolah, nak makan dulu, nanti aja mah salat dulu. Subhanallah. Ya kan, Pak? Ketika disuruh, nggak ada yang mengangkat suara. Kenapa di dalam Al-Quran fala taqul lahuma uff. Nih dengerin adik-adik nih. Kalau bisa anak-anak juga diajak pengajian. Anak itu dengan orang tua itu kata Allah keluar dari mulutnya uff saja nggak boleh. Uff itu berapa huruf, Pak? 2 huruf, alif fa. Hanya uff, Pak. Kata ulama, seandainya ada kata yang lebih pendek dari 2 huruf ini akan Allah gunakan. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Jangan juga kita menghentak. Subhanallah. Setelah nggak boleh kita mengatakan menghentak, bukan menghardik, menghentak aja. Wa qul lahuma qaulan karima. Yang keluar ucapan-ucapan yang indah. Nah, kenapa orang tua sayang kepada anak? Karena anaknya punya akhlak mulia. Kita berkasih sayang dengan tetangga sebelah. Dia pergi sehari aja rasa sebulan. Kemana ya kok Mas Adi belum pulang? Padahal baru tadi pagi dia berangkat ke Jakarta. Kenapa? Karena tetangga kita punya akhlak, perangai yang baik. Tapi kalau tetangga kita nggak punya perangai yang baik, dia berangkat sehari aja, rasanya nyaman gitu kan? Nah, kenapa Bapak sekalian? Karena tetangga itu bahasa Arabnya jar. Tetangga itu apa artinya? Jar. Kata Nabi, al-jar qablad dar. Jar itu apa artinya tetangga? Jar itu artinya Ibu?
tetangga. Jar itu tetangga. Dar, rumah. Al-jar qabla dar. Ketika Anda akan menentukan tempat tinggal, Anda lihat dulu siapa tetangga Anda. Subhanallah. Kenapa? Karena tetangga itu mempengaruhi. Kalau tetangga kita jual narkoba, kira-kira anak-anak kita, Ibu, nyaman nggak? Kalau nggak jual, ngisep dikit-dikit lah kira-kira. Ini Ibu. Bahkan tetangga itu punya hak tersendiri di dalam Islam. Kenapa kata Nabi di dalam hadis, yang paling tahu siapa Anda, tetangga Anda. Coba. Makanya kalau Bapak politisi, jangan sekali-kali kampanye dengan tetangga. Jangan sekali-kali, Pak. Ayo, kita bersihkan kota kita, lingkungan kita. Kata tetangga, lu ngomong bersihkan lingkungan, bersihkan kota, tapi sampah lu aja nggak jelas mana lu naruhnya. Betul, Pak. Makanya berdakwah itu, dakwah di lingkungan kita sendiri, Pak, berat. Ingat ini, Pak. Makanya kata Nabi tadi, Pak, al-jar qabla dar. Yang paling tahu siapa kita, tetangga kita, Pak. Kalau rumahnya di perumahan, Ibu, apalagi di kampung, hobinya suami kita, tetangga tahu. Pak Joko sebelah ini, tetangga saya ini, seneng betul kalau makan jengkol katanya. Nah, kenapa tetangga tahu? Karena bau jengkol itu kemana-mana. Tetangga. Bahkan ibu-ibu, ketika terjadi sesuatu di rumah kita, yang paling terdepan, yang paling tahu, yang paling membela tetangga. Betul, Pak. Jadi kita bicara bab khusus tentang bertetangga. Penting, Pak. Makanya di sini nih, Pak. Wal mu'asyarah ma'asnafil khalqi. Subhanallah. Tetangga itu luar biasa. Bahkan kata Nabi di dalam hadis nih, anak-anak nih, kalau ibu pulang dari pasar, beli buah, apel, makanan enak, ngasih anak, kata Nabi, suruh anak ini makan dulu di rumah, udah habis baru suruh dia main. Kalau kita kan enggak. Kita kasih makanan enak, wih, anak kita tahu makanan enak nih, main lagi di belakang. Kata tetangga, makanan apa ini? Makanan apa ini? Mau minta, malu. Nggak minta, nggak dikasih. Jangan sampai ulah anak kita ini menggores tetangga. Segitunya hak bertetangga. Oke, kalau dulu kan apel kata Nabi, makanan. Kalau sekarang apa, Pak? HP. Ibu belikan anak ibu baru SD, HP yang mahal itu. Nah, kalau habisnya dibeliin jemaah tahun kemarin, Pak. Karena HP saya rusak, dibeliin jemaah. Namanya dibeliin kan agak murah-murah dikit. HP. Ini kemana-mana. Akhirnya ada namanya ainul hasud. Ada namanya ainul hasud. Ainul hasud itu artinya karena tajamnya pandangan orang dengan barang kita itu, Pak, itu bikin orang iri. Namanya ada, Pak, penyakit ainul hasud namanya. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan materi yang kita bahas ini pelajaran minggu kemarin sebenarnya. Cuman saya ulang lagi supaya lebih kuat. Jadi kasih sayang itu timbul terjadi karena apa tadi, Bu? Ayo, husnul khuluq. Karena indahnya
Kalau mau timbul kasih sayang tetangga, saudara, di antara saudara nih, kita harus punya akhlak. Punya akhlak. Oke, sebaliknya Bapak Ibu sekalian, wattafarruq samaratu su'il khuluqi. Bercerai-berai, permusuhan, itu adalah hasil atau buah dari jeleknya perangai. Benar Pak. Jadi kalau perangai kita bagus, akhlak kita bagus, akan timbul apa tadi Bu? Ulfah, kasih sayang. Tapi kalau perangai kita nggak bagus, akan timbul apa Ibu? Permusuhan, perceraian, apapun bentuknya Pak. Dalam rumah tangga, kenapa sampai pisah Pak? Kenapa Pak? Karena tidak ada husnul khuluq. Nah, itu bahasa beliau itu. Ujung-ujungnya kalau di pengadilan, ngecek ke balak ke orang Palembang, ngecek ke balak Pak Umar ya, udah nggak cocok lagi Pak. Nah, apa nggak cocok? Selama ini kok cocok, ini nggak cocok. Ini kadang-kadang ada di warga kita Pak, udah sama-sama pensiun itu kan 60-an lah kan Pak. Udah sama-sama pensiun, anak udah sukses semua, udah besar semua, kok bubar. Saya pikir apa kok yang paling besar? Itu tadi kata Pak Umar, ujung-ujungnya udah nggak cocok. 27 tahun, 30 tahun cocok-cocok aja. Ya kan Ibu? Nah, oke, jangan kita buka ke sana lah Ibu ya. Ada materi khusus nanti. Tapi tolong diingat di pengajian biar kita pindah. Kalau nggak ingat, nggak pindah-pindah, sama dengan orang hafal Quran. Hafal Quran itu nggak pindah-pindah nih. Kalau hafalan kemarin nggak hafal, nggak nyetor. Nah, sama dengan ini nggak pindah-pindah. Oke Ibu? Oke. Wasu'ul khuluqi thamana tabaghut wa tahasud wa tadabbur. Nah, simbolnya sifat hasud, timbulnya permusuhan, ya kan Pak? Timbulnya iri. Kenapa? Karena tadi akhlak perangai tidak baik. Oke, ibu-ibu mau masuk surga kan? Nah, ending kita pada surga lah Ibu. Ending kita hidup ini surga. Surga Ibu. Kenapa dunia ini nggak lama? Nah, kayaknya paling tua ini siapa ini? Memang ini paling tua kan? Berapa umur memang beliau? 70. Tuh, paling tua beliau 70. Apa ada yang lebih tua lagi? Kalau Mas Hadi ber-21 lagi kira ya kan? Ya kan Mbak? Ah, ini ibu-ibu. Jadi kata Nabi, ibu-ibu sekalian, masuk surga itu gampang. Mau masuk surga itu simple. Apa kata Nabi dalam hadis? Kalau Nabi sallallahu alaihi ayat saya baca dulu Pak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini Pak. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau sangat sempurna. Sempurna banget. Sempurna banget akhlak Nabi itu. Makanya dapat pujian dari Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Demi Muhammad, engkau ini, akhlak engkau ini sangat mulia. Ya Bapak. Makanya yang kita contoh dalam segala kehidupan ini adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang kedua, ini yang saya katakan tadi ibu-ibu. Ibu-ibu mau masuk surga, bapak-bapak mau masuk surga. Dengan ibadah betul, dengan salat tahajud betul, dengan baik orang tua betul. Tapi kata Nabi ini dalam hadis, aktsaru ma yudkhilun nas al-jannata taqwallah wa husnul khuluq. Nih, dengar ini Pak. Kata Nabi aktsar, aktsar itu artinya yang paling banyak. Nih. Yang salat tahajud betul banyak Pak. Yang puasa banyak,
Tapi kata Nabi, aktsaru, yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga itu dua. Apa yang pertama? Taqwallah. Dia merasa selalu diawasi Allah. Itu arti takwa, Pak. Jangan sampai kita ini pakai baju koko takwa, nama takwa, tapi masuk neraka. Kenapa? Karena kita nggak paham. Kan sering Jumat itu taqwallah, taqwallah. Arti takwa itu simpel, Pak. Takwa artinya kita selalu merasa diawasi Allah. Nih, itu takwa artinya, Pak. Mau ngapain kita? Ingat diawasi Allah. Nah, akhirnya kita nggak mungkin berbuat apa-apa, kan Ibu? Makanya bahagialah kalau Ibu punya suami bertakwa. Tugas aja di kemana-mana. Hai, tenang aja Ibu. Hai, nggak mungkin macam-macam. Kenapa? Suami saya orang bertakwa. Kan? Ini yang pertama, Ibu. Kata Nabi, yang paling banyak penyebab hamba itu masuk surga, yang pertama takwa Allah. Orang merasa takut, selalu merasa diawasi Allah. Yang kedua kata Nabi, wa husnul khuluqi. Ini kajian kita. Yang kedua yang paling banyak memasukkan orang dalam surga itu karena akhlaknya baik. Coba. Jangan kita rajin betul salat tahajud, rajin betul pengajian. Tapi dengan tetangga pongah betul. Mau negur tetangga aja susah betul. Tuh, masukin ke husnul khuluq nih. Pengajian rajin, salat tahajud rajin, tadarus rajin, tapi mulutnya tajam betul kalau ngomong nyakitin. Nih, ingat Ibu. Kalau Ibu ingin masuk surga, simple, gampang. Merasa takut dengan Allah. Yang kedua, perbaiki akhlak kita. Perbaiki akhlak kita. Kemarin saya pengajian di Bayahalim. Agama ini sudah sangat-sangat sempurna. Sangat sempurna, Pak. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini ayat terakhir turun di padang Arafah. Kata Allah, hari ini telah aku sempurnakan agamamu atasmu. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku redo, kata Allah, Islam sebagai agamamu. Sangat sempurna agama kita. Makanya kata Allah, kalau kamu mau tahu kesempurnaan agama ini, keindahan agama ini, udkhulu fis silmi kafah. Masuk dalam agama secara keseluruhan. Tuh baru, Pak. Jangan kita ambil yang enak-enaknya aja. Masuk semua dalam agama ini, baru kita terasa indahnya ajaran agama Allah. Karena agama ini indah, Pak, agama ini mulia, agama ini agung. Jangan sekali-kali, Pak, kita coreng agama ini karena perilaku kita. Jangan kita hinakan agama ini karena perilaku kita. Bagaimana perilaku kita, Pak? Kita pengusaha. Ya kan? Islam mengajarkan kejujuran. Tapi kita menjadi pengusaha nggak jujur. Kata orang tuh, lihat. Orang Islam itu nggak ada yang benar. Nggak jujur, enggak. Islam yang salah. Ya kan Ibu? Padahal agama ini sudah sangat mulia, sudah sangat agung. Ini masalah ibadah aja Ibu. Sayyidina Umar itu, Pak Hadi, pernah melihat anak muda. Semangat ibadahnya tinggi, tapi ilmunya kurang. Ketika anak muda ini takbirnya mubalaghah, berlebihan. Ngedan dia, Allah, muter tangannya. Kenapa orang salat begitu kan, Pak? Udah ngedan dia, muter lagi begini. Marah dia. Ini namanya mubalaghah. Sama Sayyidina Umar dipanggil anak muda ini.
Apa kata Sayyidina Umar? Dan nasihati oleh Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Ya syabab, la tukharrib dinana. Coba. Wahai anak muda, jangan engkau rusak ini agama. Padahal anak muda ini kan salat. Salat kan Pak, apa yang nggak baiknya? Tapi karena dia berlebihan ketika dia salat, ditegur oleh Sayyidina Umar, jangan engkau rusak ini agama. Kenapa? Agama itu mengajarkan salat itu nggak harus ngedang begini. Allahu Akbar. Selesai. Khawatir kalau Sayyidina Umar nanti orang lain ngelihat cara engkau bertakbir, dilihat anak muda yang lain. Kata anak muda, kok susah amat ya mau salat itu, harus ngeden, harus begini, harus begini. Akhirnya coreng apa Pak? Ini Pak. Nah ini Bapak sekalian, makanya diajarkan Pak. Ketika kita berperangai baik, berakhlak baik, siapapun kita sebagai pejabat, pemimpin, masyarakat, itu mencerminkan kita sebagai orang Islam yang baik. Waktu saya kuliah di Jordan itu orang Kristen masuk dalam satu kampus. Orang Yahudi pun, orang Israel kuliah di Jordan. Di sana nggak ketahuan dia Muslim nggak Muslim, nggak ketahuan di sana Pak. Ketika dia bilang, Mahmud, kif halak, kata dia. Kita jawab, Alhamdulillah. Terus ketemu orang Kristen sana Pak. Saya panggil, Jack, kif halak, apa kabar Jack? Dia jawab apa? Alhamdulillah, kata dia. Betul Pak. Meninggal pun innalillah, kata dia. Sama persis Pak. Nah kalau di kita, puji Tuhan, kelihatan kan bedanya Pak. Di sana nggak kelihatan Pak. Terus saya tanya sama dosen saya Pak. Saya tanya dosen saya, Syekh, saya bilang, ini kan banyak orang Kristen, banyak orang Yahudi tempat kita kuliah. Karena di sana nggak dipisahkan Pak. Pertanian, bahasa Arab, bahasa Inggris, dokteran dalam satu kampus Pak. Bahkan saya kalau musim panas Pak, musim panas nih, saya kan syariah Pak. Pelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab, itu dari semua fakultas, semua jurusan, itu ngambil semua Pak. Nah, di aula gede itu, kalau musim panas di sana Pak, pakaian cewek-ceweknya seksi-seksi Pak. Makanya lebih bagus kita di depan duduk. Tapi ada juga yang kepengen duduk di belakang, banyak pemandangan katanya. Kita enggak di depan aja. Kenapa? Udah kuliah, keluar kita. Tapi kalau duduk di belakang, wih, ibu tahu sendiri orang Arab itu. Jelek-jelek kan orang Arab itu, cewek-ceweknya. Ada yang sengaja duduk di belakang Pak dia. Kenapa? Banyak pemandangan di depan. Kenapa? Semua agama, semua pakaian nggak dibatasi di sana. Saya bilang sama dosen saya, Syekh, saya bilang, boleh nggak saya berteman sama orang-orang Yahudi Kristen itu? Apa kata dosen saya? Mahmud, sahibhum. Mahmud, engkau harus berteman sama mereka. Jangan kau jauhi mereka. Apalagi engkau berperangai nggak baik sama mereka. Bagaimana mereka akan tahu indahnya Islam kalau Anda sendiri enggak mendekati mereka? Betul kan Pak? Kita makan, Mahmud, ta'al, naftur, kita sarapan, duduk kita Pak, rapi kita, ya kan? Nah, ketika duduk makan, nah kita kasih ini Pak, nah, Jok, ini, lala, ini, makan. Kata dia, baik amat orang Islam ini, ya kan Pak? Setelah kita mau makan semua, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengar dia, subhanallah, mau makan aja doanya ya. Nabi Muhammad ketika berdakwah ke Taif bukan dapat pengikut Pak, bahkan Nabi Muhammad dilempari dengan kotoran unta, dilempari dengan batu. Nanti kalau Bapak umrah saya bawa ke Taif, ada tempat Nabi Muhammad dilempari batu Pak di sana.
Ada di Taif itu. Sekarang dijadikan tempat wisata. Sampai Nabi Muhammad gigi beliau rontok di Taif. Sampai beliau luka di Taif. Nggak ada pengikut di sana. Pulang Nabi Muhammad, Pak, dari dakwah ke Taif. Di tengah kebun Nabi Muhammad berhenti. Ada pegawai kebun, seorang budak. Karena tamu dibawakan anggur, dibawakan makanan. Nabi Muhammad ketika disuruh makan, Nabi Muhammad baca Bismillahirrahmanirrahim. Seorang budak ini terheran-heran, apa yang dibaca? Ketika Nabi baca Bismillah, dia bertanya, kata Nabi, saya seorang budak ini masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba. Masuk Islam kenapa? Karena akhlak. Islam masuk ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia ini apa ulama-ulama besar datang sini, Pak? Enggak, Pak. Lewat apa Islam masuk ke Indonesia, Pak? Pedagang. Lihat pedagang. Kira-kira pedagang bambu kuning lah kira-kira. Tapi karena pedagangnya jujur, pedagangnya ramah, pedagangnya baik, sekaligus dia berdagang, sekaligus dakwah. Masuk Islam lah orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apa dengan ceramah? Enggak. Makanya yang paling banyak orang masuk Islam itu karena indahnya ajaran Islam. Ada seorang orientalis, dia masuk Islam karena dia mempelajari Islam. Dia belajar Al-Quran, dia mendalami hadis. Akhirnya masuk Islam ya Pak, orientalis. Orientalis artinya orang mempelajari Islam, bukan niat mengamalkan Islam Pak, tapi ingin mengkorek kejelekan, kekurangannya. Namanya orientalis. Ketika dia masuk Islam Pak, dia ingin tahu sampai kemana ajaran Islam ini dipraktikkan. Dia muter ke seluruh dunia Pak. Malaysia, Indonesia, seluruh dunia datang. Terakhir dia di Mesir. Dia pidato di sana. Apa katanya? Kalau saya melihat perilaku tingkah laku orang Muslim, susah sepertinya saya masuk Islam. Coba Pak. Kalau saya melihat perilaku orang Muslim, nggak mungkin saya masuk Islam. Tapi karena saya tahu indahnya ajaran Islam, maka saya masuk Islam. Subhanallah. Yang ibu-ibu sangat penting kita mencerminkan seorang Muslim dengan perilaku kita sehari-hari. Kita pedagang, cerminkan kita pedagang Muslim. Kita ibu rumah tangga, kita cerminkan kita sebagai ibu rumah tangga Muslimah. Kita penyelenggara negara yang Muslim. Jangan malah bikin heboh, bikin gaduh. Ini ibu-ibu sekalian, pentingnya kajian kita ini. Apa kata Nabi? Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak kata Nabi penyebab seseorang itu masuk Islam karena dia takut kepada Allah. Yang pertama kunci nih Pak. Yang kedua apa? Karena bagus perangai. Bagus perangai. Jangan sampai kita rajin tahajud, rajin baca Quran, rajin tadarus Quran, tapi lidah kita tajam, ucapan kita pedas. Ini ibu-ibu, ini bukan nyindir, tapi yang tersindir alhamdulillah. Ya kan? Betul nggak Bu? Pak Ustadz ini nyindir saya. Bahkan kalau tersindir itu kita bersyukur. Artinya apa? Kita terobati. Ibu-ibu, na'udzubillah min dzalik, kena penyakit diabetes, datang ke dokter. Sama dokter dikasih obat 3. Tiga-tiganya itu rasanya enak betul. Satu rasa kurma, yang satu rasa coklat, yang satu rasa es krim. Kata ibu, ya Allah, ini baru dokter betulan.
Kenapa? Obatnya manis, paten. Nah kira-kira ibu kalau dikasih obat pahit apa manis? Pahit. Begitu juga ketika kita mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran, rasa kita tersentuh. Jangan ibu bilang, Pak Ustadz ini kayaknya sosok pinter ini. Ya kan? Enggak, betul ibu. Supaya kita bisa merubah diri kita. Jangan pula ngeliat sebelah kiri kanan. Bener kata Pak Ustadz, tetangga saya memang kurang ajar. Nggak boleh juga. Namanya suuzon. Nggak boleh berburuk sangka. Oke, itu ayat Quran, hadis Nabi. Saya tambah satu lagi. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Subhanallah. Sampai segitunya Nabi memamerkan tugas utamaku, kata Nabi, diutus ke muka bumi ini, kata Nabi, Pak, untuk memperbaiki akhlak. Coba apa? Padahal Nabi itu bukan hanya memperbaiki akhlak, meluruskan akidah, menyampaikan syariat, tapi karena pentingnya akhlak, sampai kata Nabi, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Coba Bu. Ini Bu menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga dan memperbaiki akhlak kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan kita rajin belajar, rajin membaca, rajin menghadiri pengajian, kita akan menambah ilmu kita dan akan memperbaiki akhlak kita, ibadah kita, yang akhirnya hubungan kita dengan Allah baik, hubungan dengan manusia pun baik. Makanya ajaran Islam itu dua, Pak. Ingat ini ibu-ibu. Ibu-ibu ingat. Ajaran pokok Islam itu dua, Pak. Hablum minallah, hablum minan nas. Coba, Pak. Itu ajaran Islam. Jangan hanya hablum minallah, baik betul, tapi hablum minan nas kosong. Ini inti ajaran Islam itu dua. Hablum minallah, hablum minan nas. Kesimpulan kata Nabi tadi, kalau kita ingin masuk surga, mari kita perbaiki perangai kita. Mari kita perbaiki akhlak kita. Rasulullah diutus ke muka bumi adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Seandainya ada kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf. Mungkin ibu-ibu saya sendiri belum mengamalkan. Saya sendiri belum mengamalkan. Tapi karena ini ilmu, harus saya sampaikan. Makanya ibu-ibu jadi ustadz itu beban. Beban, Pak. Kita menyampaikan, Bapak Ibu, salat tahajud itu begini, begini, begini. Kita sendiri nggak salah. Ya Allah, saya nggak salah, tapi nyuruh ibu itu salah. Ya kan ibu-ibu? Nah, tapi kita sebagai manusia berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa yang kita sampaikan. Sekali lagi mohon maaf ibu-ibu kalau ada kekurangan, kekhilafan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.